Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Zarkarunisa dengan NIM 2006051110066. Di sini saya dari kelas praktikum struktur data G. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum modul ketiga tentang stack dan queue. Nomor 1 tentang implementasi stack. Stack adalah salah satu program untuk membalikkan kata. Di sini kita diminta untuk membuat kelas stack, kelas pembalik, serta kelas A pembalik. Lalu untuk output kita bisa memilih antara A dan yang B. Di sini saya memilih untuk mengimplementasikan output yang B karena dia akan terus-menerus berulang. Lalu kita langsung aja ke kodenya. Di sini terdapat A pembalik dan PSVM. Di sini kita menginisialisasi scanner, stack dari kelas stack, pembalik dari kelas pembalik. Lalu terdapat perulangan while dengan kondisi true. Di sini kenapa kita memakai kondisi true agar dia menjadi perulangan yang tak terbatas. Lalu kita cetak kata ini dengan memasukkan kata, lalu kita akan simpan di string kata ini. Lalu kita panggil metode balik dari kelas pembalik. Lalu kita cetak kata ini, lalu kita cetak kata ini, dan kita panggil metode balik dengan menyertakan getter balik. Nah, di sini fungsinya getter balik yaitu untuk menampilkan value. Lalu kita beralih ke kelas pembalik. Dalam kelas pembalik ini kita membuat variabel dengan kata balik, dengan variabel string dengan nama kata balik. Lalu terdapat dua metode yaitu balik dengan get balik. Nah, di sini kita akan mencacah kata yang akan kita tampilkan nanti pada metode balik ini. Pada metode balik ini juga terdapat perulangan for in sama dengan 0 i kurang dari kata dot length i increment. Nah, di sini kita ubah variabelnya dari string ke char sehingga menjadi char add. Lalu dengan mengirim indeks perulangannya, lalu kita push stack. Lalu pada metode get balik ini, variabel kata get balik ini kita isi dengan string kosong. Dan terdapat perulangan while, di mana kalau misalnya perulangan while ini untuk mengecek apakah negasi dari stack ini kosong atau tidak. Kalau misalkan dia nggak kosong, maka variabel kata balik ini akan ditambah dengan stack top. Lalu dia akan mereturn kata baliknya. Lalu untuk kelas stack pada Java ini kita sama aja yang kayak di modul, jadi saya nggak perlu jelasin. Nah, kita langsung aja cetak programnya. Nah, di sini sudah ada outputnya. Kalau misalkan saya memasukkan nama saya, nah ini akan terbalik. Kalau misalkan saya memasukkan kata takso, nah dia juga akan terbalik dan dia akan terus-menerus seperti ini. Karena tadi kita memakai perulangan while dengan kondisi true. Maka kalau misalkan kita memakai itu, maka dia menjadi perulangan yang tak terbatas. Nah, kalau sudah, kita beralih ke nomor 2. Nah, di nomor 2 ini adalah implementasi queue. Nah, di sini kita diminta untuk membuat antrian. Nah, di mana nanti outputnya adalah seperti ini. Nah, langsung aja kita ke programnya. Nah, di sini terdapat kelas antrian F.
Nah, di sini terdapat kelas antrian app dengan PSVM, lalu di sini saya membuat objek dari kelas key dan saya beri batas 4. Nah, lalu kita cetak kata ini. Nah, kita di sini akan memasukkan nama-nama dari orang yang itu. Terus habis itu nah, kan di sini metode insert itu untuk memasukkan data-data namanya. Nah, di sini terdapat kita di sini mencetak isi antrean dan memanggil metode display. Nah, di sini juga kita cetak kata ini, lalu kita membuat perulangan while dengan negasi the key is empty. Maksudnya di sini kalau misalkan isi dari the key ini tidak kosong, maka dia akan masuk ke kondisi ini. Lalu kita cetak kata ini dan kita panggil metode the key.size. Lalu kita ke metode key, kita ke kelas key-nya. Di sini saya membuat perubahan sedikit dari metode key, yaitu pada metode insert. Nah, di sini terdapat perulangan if. Jika kondisi if, jika kondisi tersebut kalau misalkan kondisi ini tuh full, maka dia akan mencetak maaf, antrian masih penuh. Kalau misalkan belum penuh, maka array yang indeks increment-nya rear ini sama dengan value dan akan dicetak value sama dengan value plus masuk antrian. Lalu n items di-increment-kan. Nah, di sini pada metode remove, di sini saya membuat string temporary yang isinya array dengan index front. Nah, array dengan index front ini kita isi dengan nama kosong. Lalu frontnya di-increment-kan. Lalu di sini terdapat kondisi if jika front sama dengan max size, maka front itu sama dengan 0 and decrement dan dia akan mereturn ke temporary. Nah, lalu pada kelas display ini dia hanya pada metode display ini dia untuk menampilkan isi array-nya. Di sini terdapat perulangan for di mana i sama dengan 0, i kurang dari array.length i increment. Lalu kita cetak array dengan index front increment ini dan string dengan nama kosong. Nah, di sini terdapat kondisi juga jika front sama dengan max size, maka front sama dengan 0. Lalu kita cetak dan kita kembalikan nilai front pada temporary. Dan lalu kita jalankan saja programnya. Nah, dia akan menghasilkan output seperti ini, seperti yang diminta. Ya, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.